Di Indonesia, terdapat berbagai macam profesi yang digeluti oleh masyarakatnya. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 5,76 juta penduduk Indonesia berprofesi sebagai aparatur sipil negara. Ada pula 1,86 juta penduduk di tanah air yang menjadi tenaga pengajar. Penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 1,34 juta jiwa, serta 567.910 penduduk Indonesia bekerja sebagai tenaga kesehatan. Sebenarnya, apa sih arti dari profesi itu? Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan. Profesi juga adalah janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara permanen. Adapun ciri-ciri dari profesi yaitu memiliki keahlian atau pengetahuan khusus, memiliki standar moral berdasarkan kode etik profesi, memiliki izin khusus, dan orientasinya pada kepentingan masyarakat. Syarat-syarat dari profesi yaitu menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, melibatkan kegiatan intelektual, serta menggeluti suatu ilmu khusus. Selain ciri-ciri dan syarat-syarat profesi, terdapat juga prinsip-prinsip dari profesi yang mencakup prinsip otonomi, prinsip integritas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip keadilan. Berbeda dengan profesi, profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Seorang profesional dituntut memiliki pengetahuan, penerapan keahlian, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, dan etika bermasyarakat sesuai profesinya. Etika sendiri memiliki arti yaitu perasaan batin yang mendorong perilaku manusia. Kerangka kerja penilaian etika bagi seorang profesional berfungsi untuk mengambil keputusan yang etis. Nilai etika harus dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku. Nilai sebagai kualitas kegiatan yang membuat eksistensinya diinginkan masyarakat. Pada dasarnya, kode etik profesi dirancang dengan mengakomodasikan beberapa prinsip etika seperti etika kemanfaatan umum, etika kewajiban, etika kebenaran, etika keunggulan, dan etika sadar lingkungan. Kode etik profesi engineers diatur dalam Mission Society of Professional Engineers dan Persatuan Insinyur seluruh Indonesia telah mengatur kode etik dalam Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama berisi 4 prinsip dasar kode etik insinyur. Yang pertama, mengutamakan keluhuran budi. Kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Bagian kedua berisi 7 tuntutan sikap. Yang pertama, insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ketiga, insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Kelima, insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir, insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Pemahaman etika melalui studi kasus. Kasus di Maputo, Mozambik yang dilakukan oleh perusahaan Mozal sejak tanggal 17 November 2010 hingga
29 Maret 2011. Pabrik ini melepaskan limbah gas tanpa filter dengan menggunakan cerobong asap setinggi 62 meter. Hal ini dilakukan karena perusahaan harus merenovasi sistem FTC-nya yang berfungsi sebagai filter polutan. Kondisi FTC tersebut sudah terkorosi dan rentan rubuh. Proses renovasi diperkirakan memakan waktu hingga 6 bulan. Salah satu kandungan utama dalam limbah gas yang tidak difilter adalah gas HF yang dapat menyebabkan iritasi parah pada kulit, mata, dan saluran pernafasan. Juga dapat meningkatkan resiko kanker paru-paru. Pelepasan ini telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Mozambik dengan alasan untuk menghindari bencana lingkungan dan kemanusiaan akibat rubuhnya pabrik. Pengawas dari Mozambik menyatakan bahwa bahkan tanpa filter pun konsentrasi polutan jauh di bawah ambang batas. Penyelidikan dari perusahaan Swiss SGS menyatakan bahwa konsentrasi polutan tetap di dalam ambang batas WHO dan Kementerian Lingkungan Hidup Mozambik. Tapi, pernah pada suatu kali pengukuran berada jauh di atas ambang batas. Organisasi lingkungan hidup dan industri sekitar menyayangkan tidak adanya transparansi yang jelas dari pihak perusahaan. Sebenarnya, sudah ada kasus serupa di Afrika Selatan dan prosedur perbaikannya hanya memakan waktu 72 jam. Pada kasus ini dapat dilihat bahwa perusahaan telah melanggar kode etik yang pertama, yaitu mementingkan keamanan, kesehatan dan kesejahteraan dalam publik dan melindungi lingkungan sebagai bentuk dari tanggung jawab profesional. Walaupun emisi tidak melampaui ambang batas, tetapi sebagian dari zat yang diemisikan, HF, merupakan zat karsinogenik yang bahkan pada konsentrasi sekecil apapun dapat meningkatkan risiko penduduk sekitar terkena kanker yang mematikan. Dan dalam hal inilah perusahaan telah melanggar kode etik dengan tidak melakukan perawatan berkala atau pencegahan tindakan penanggulangan sebelum kondisi sistem FTC-nya berada pada tingkat yang membahayakan, sehingga membuat publik menghadapi risiko kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Bila kita tinjau ulang kasus tersebut, dapat dilihat bahwa pengoperasian tanpa filter dapat terjadi karena ada izin dari pemerintah sekitar yang menganggap bahwa risiko pencemaran sementara lebih dapat ditolerir dibandingkan risiko bencana besar yang mungkin terjadi akibat rubuhnya pabrik. Pertimbangan seperti ini dapat muncul sebagai akibat dari lemahnya peraturan terkait perawatan sistem dan sistem pengolahan limbah yang baik sebagai syarat operasi suatu pabrik. Solusi yang tepat agar kasus seperti ini tidak terulang dapat dilakukan dengan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap kondisi sistem pengolahan limbah suatu pabrik, maupun adanya syarat perawatan sistem dan pengolahan limbah yang memadai sebagai bagian dalam kelayakan suatu operasi pabrik yang krusial dalam mendapatkan izin operasi. Sehingga pihak perusahaan tidak menjadikan alasan keadaan sistem yang sudah sangat kritis dan rawan roboh sebagai alasan untuk melakukan hal tersebut. Pada kasus berikutnya, barel minyak milik Pertamina Hulu Energi Offshore Novechassan di perairan utara Karawang, Jawa Barat mengalami kebocoran pada Kamis 15 April 2021. Indikasi penyebab kebocoran karena adanya anomali tekanan saat re-entry dari drilling activity pada sumur YYA-1. Kebocoran tersebut sudah terjadi sejak tanggal 12 April 2021. Sangat disayangkan,
Pertamina menghabiskan waktu 3 hari untuk menentukan status darurat, hingga akhirnya tumpahan minyak sampai ke pantai. Kebocoran terjadi di sekitar area BBZA atau 15 mil dari bibir pantai Karawang. Akibatnya, tumpahan tersebut mengenai tambak ikan dan udang milik warga setempat. Pencemaran tersebut mengakibatkan ternak mati secara perlahan dan warga terpaksa menganggur. Warga yang menganggur dipaksa ikut serta membersihkan tumpahan minyak di pesisir pantai menggunakan sarung tangan dan sekop. Padahal, limbah tersebut tergolong limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Di sisi lain, pihak Pertamina tidak mengimbau warga untuk menghindari area terkontaminasi dan menciduk tumpahan minyak mentah tanpa perlindungan khusus. Pertamina menggunakan oilboom untuk melokalisir tumpahan tersebut, juga memobilisasi 29 kapal, 3.500 meter oilboom offshore, 3.000 meter oilboom shoreline, dan 700 meter fishnet di pesisir pantai terdampak. Penghentian sumber bocor memerlukan waktu 10 minggu sejak dinyatakan kondisi darurat. Kebocoran minyak yang terjadi tersebut merupakan salah satu pelanggaran kode etik karena perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan perampasan hak hidup warga. Seharusnya, Pertamina tidak menghabiskan waktu selama 3 hari untuk menentukan status darurat, karena lebih cepat penentuannya, maka lebih baik penanggulangannya, sehingga tumpahan minyak tersebut tidak sampai ke pantai, yang menyebabkan tercemarnya tambak ikan dan udang milik warga setempat, yang membuat mereka terpaksa menganggur. Dalam rentang waktu tersebut, Pertamina dapat melakukan sosialisasi kepada warga setempat tentang situasi dan cara menghadapinya. Pertamina harus bertanggung jawab untuk menanggulangi tumpahan minyak, merehabilitasi lingkungan, dan mengganti kerugian masyarakat sesuai Marpol 73/78 melalui keputusan Presiden nomor 46 tahun 1986 tentang pengesahan International Convention for the Prevention Pollution from 6/1973 beserta Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from 6/1973. Dari dua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa etika yaitu refleksi dari self-control yang diterapkan untuk kepentingan profesi. Implementasi kode etik engineer memiliki dampak langsung pada keselamatan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta reputasi dan integritas profesi. Kasus pencemaran udara dan tumpahan minyak menunjukkan pentingnya peran engineer untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan operasi fasilitas industri, minyak, dan juga gas. Chemical engineer memiliki tanggung jawab untuk merancang dan mengelola proses industri dengan meminimalkan dampak pencemaran udara. Pendekatan proaktif dapat dilakukan dengan pemantauan dan pemeliharaan peralatan produksi serta implementasi teknologi hijau. Dalam konteks ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan supaya pelanggaran kode etik tidak terjadi lagi, seperti meningkatkan kesadaran engineer tentang pentingnya implementasi dan etika profesi, menyediakan pelatihan khusus tentang etika profesi dalam praktik chemical engineering, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan sanksi sesuai perbuatan, kolaborasi industri dan perguruan tinggi, kerjasama yang mencakup pengembangan penelitian terkait etika profesi dan praktik terbaik dalam industri, serta mendorong budaya perusahaan dan lingkungan kerja yang menghargai dan mempromosikan nilai-nilai etika dalam praktik chemical engineering. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat, serta menjaga reputasi dan integritas profesi chemical engineering secara keseluruhan.